aku banyak banget ngelihat orang malas. Dan aku benci banget sama orang malas. Aku pernah kok tahu orang yang kepepet banget. Kayak ini kalau aku jadi dia, udah sepepet itu, aku gak peduli aku sejelek apa, aku gak peduli bakalan kok kayak gimana, aku akan terabas itu semua. Tapi ada yang kayak, kok bisa tetap males-malesan ya? Udah miskin, kayak gitu. main game Nah, terus-terusan. kasarnya tuh begitu. Let me tell you guys, dunia konten itu tuh Kita kasih solusi. Reizuka Ari, 19 tahun, 1 miliar per bulan. Orang kabupaten, gue tembak-tembak di depan aja. 19 tahun. Lu berapa sih umur? Saya sekarang 25. Lu bilang 19 tahun tadi? Itu mulainya. Bukan, tinggal di Lampung. Saya kan dari Lampung. Oh iya. 19 tahun. Oh, gue nangkapnya 19 tahun lu udah 1 miliar. 19 tahun lu merintis dari awalnya. Enggak, tinggal di Lampung itu 19 tahun. Iya, sekalian belajar ngonten dan lain-lain. Baru pas pindah ke Jogja untuk kuliah, mulai ngonten. 25 tahun umur lu sekarang, Gen Yep. Z. Gen Z gak sih 25 tahun? Yes, 25. Gen Z. Bila 10 tahun kita beda ya. Gue 35, lu 25 ya. Iya. Hasilkan cuan miliaran tiap bulan. Reizuka Ari pamer perintilan di tas Dior 50 juta rupiah. Ini lebay banget. Oh, kurang ya? Lebaynya tuh mesti diturunin maksudnya ini dia. Harusnya 60 juta. Yang 100. Banyak loh, bro, yang pada minta lo di sini spill gimana caranya sukses kayak sekarang. Terus bisa berbagi kepada orang-orang. Iya gak sih? Jadi awalnya kan endorse terus rela gak dibayar. Sekarang lu lihat dong. Wah, tuh. Sorry bukan 1,2 bro, 1,5. Maaf. Aduh, ntar dijulitin lagi gue. Sama siapa? Nggak tahu sih. Ya, siapa aja yang mau julid. Ada yang kemarin ngomong katanya FVP ya? Enggak usah ya. Thank you. Gue nggak ikutin drama. Bye guys. Dan gue lihat sekarang kan fenomenalnya kan skincare. Gue pertama kali ketemu lu tuh di Faceology. Oh ya. Ya kan? Campaign-nya bagus tuh. Dia nggak muat mindahin micellar water. mineral water. Gara-gara apa sih waktu itu lupa gue. Karena packagingnya waktu itu kayak kurang bagus aja. Jadi Yeah. mereka mau repackaging dan minta bantuan influencer untuk ngebantu. Dan waktu itu influencernya ini gimmick marketingnya nih. Bentar ya guys ya, sebelum gue gali dia seperti apa bisa dapetin duit kayak dan sekaya sekarang itu kan baru beli rumah loh di Masya Cilandak. Allah. Aduh, kebongkar. Dan dia ngajak teman-temannya semuanya ke Cilandak, ya nggak sih? Biar mereka bisa hidup bareng-bareng, biar dapat masukan cara kontennya seperti apa. Mantep loh. Tadinya nggak mau beli rumah, gara-gara pengen bareng-bareng support gitu ya. Berapa harga rumah di Cilandak yang dibeli? Aduh, nggak apa-apa nih. Terserah lu kan, gue cuma nanya. Oh iya juga sih. Ya udah, ya M lah gitu. Tahu lah, Jakarta Selatan mana ada yang nggak M? 2 digit M apa 1 digit M? Enggak, 8. 8 miliar. Wow. Terus 8 miliar itu dapetin berarti 8 bulan doang ya? Enggak lah. Itu ya kan ini begini, enggak dari bertahun-tahun yang lalu juga kan pasti ada proses merintisnya. Ini kan pasti baru-baru. Kayak 6 bulan terakhir. Well, semenjak pindah ke Jakarta. Gue baru setahun di Jakarta. Oh, lo yang mineral water itu dari Lampung apa Jakarta bikin kontennya? Di Jakarta. Oh Jakarta ya. Oh, oke. Boleh lah. Nanti bantuin teman-teman juga ya. Kasian mereka masih hidupnya gimana caranya keluarin dari kemiskinan lah. Aduh. Bantulah mereka. Ya kan. Tapi nggak bisa untuk semua ya. Emang kenapa? Karena gue bukan penganut kayak semua orang bisa jadi content creator, semua orang bisa jadi afiliator. Gue bukan penganut itu. Oke, tapi lebih kepada yang memang dia passionnya atau intunya sama content creator bisa dong? Yes, tapi nggak semua. Oke lah. Nanti kita lihat ya. Yang dimaksud tuh kerucutnya seperti apa gitu ya. Yeah, let's talk about it. Oke. Dulu waktu itu di Lampung berarti SMA. Hidupnya gimana? Boleh tau nggak? Maaf keluarga, bapak, ibu, kehidupannya mewah kah? Well, jadi kayak gini deh, semenjak aku lahir deh, kalau sebelum ada aku, itu ya sangat suram. Kayak maksudnya kontrakan, pindah-pindah, gak punya uang lah. Tapi yang namanya manusia ya pasti berkembang. Jadi waktu itu mama aku kayak berkarya, jadi penyanyi dan lain-lain. Jadi kayak dapat lah uang gitu. Lalu aku lahir, hidupnya cukup.
Tapi bukan kelebihan ya, cukup, ada makan cukup, terus kayak bangun rumah cukup, akhirnya punya rumah. Terus oke, businesswoman, bangun kontrakan dan lain-lain. Tapi meninggal. Jadi setelah meninggal terus kayak bangkrut. Maksudnya berubah hidup langsung. Berubah banget. Waktu itu benar-benar lagi ujian nasional. Terus kayak udah baru banget diskusi kayak aku mau kuliah, kayak bla bla bla, terus tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Terus aku langsung kayak wah, aku hilang harapan nih, maksudnya gimana nih? Aku gagal kuliah kah? Tapi kebetulan waktu itu ada kayak satu mobil punya mama sih yang bisa dijual, uangnya bisa untuk masuk kuliah. Tapi cuma untuk masuk doang. Untuk bulanannya gimana? Oh, semesterannya. Ada sih uang sedikit lagi untuk kayak waktu itu untuk 1 semester masih cukup. Tapi kayak pas banget, jadi ujian tuh COVID. Jadi kayak udah bapakku langsung kerjaannya juga kehambat. Terus gimana? Pulang kampung. Gitu. Terus tapi aku gak menyerah begitu aja. Kayak aku gak terima gitu loh sama takdir Allah yang kayak gini waktu itu. Kayak kok gak bisa. Ini aku dilahirin bukan untuk kayak gini. Aku langsung waktu itu kayaknya uang bapak aku saya 700.000 kali ya. Kayak terakhir banget gitu, aku pinjem dulu ya. Aku mau ke Jogja lagi, aku mau ngerubah nasib gitu. Terus aku ke Jogja dan aku iseng ngonten. Mungkin karena pada saat itu semua orang tuh kayak pada ke handphonenya. Karena kan COVID ya, mereka gak mana-mana, cuma bisa lihat HP. Ya udah waktu itu iseng ngonten dan boom. Oh, apa konten pertamanya? Kalau ngonten yang beneran judulnya ngonten, itu tuh dulu kayak nyanyi, cover lagu, terus kayak skincare, tapi skincare yang di drugstore, Alfamart gitu-gitu. Nggak laku. Malah yang laku waktu itu ada tren dari salah satu TikTokers gitu yang dulu tuh pernah viral banget kayak ngoge. Ada pokoknya ngoge gitu-gitu. Oh, tahu. Iya. Yang kurus banget itu ya? Jangan fisik dong. Nggak kan, bukan. maaf, bukan body shaming, tapi enggak, mesti biar notice aja gitu. Yang itu pokoknya. Iya. Jadi waktu itu aku cuma kayak buat story Instagram aja, cerita kalau aku tuh nggak sengaja keceplosan ngomong oke ke kasir, which is kayak aku ketawa karena lucu ya. Terus aku upload juga ke TikTok, upload Instagram dan TikTok. Terus aku pulang ke kos naik motor. Terus kok HP kok bunyi terus. Terus FYP ternyata sampai berapa juta gitu. Oh. Terus kejual. Aku ceritanya kan pakai karakter ya. Karakter Reizuka Ari itu memang udah ada dari dulu. Aku udah ngebentuk sebuah karakter tuh dari dulu banget. Kayak apa? Sosok yang ceria, lalu kayak ketika bercerita tuh kayak menarik banget gitu. Oke. Iya. Jadi ketika FYP itu orang kayak siapa ini? Lucu nih orang, terus di-follow. Nah, dari situ aku memanfaatkan situasi untuk lanjut ngonten. Oke, tapi emang nama lu Reizuka? No. My real name is Ari Kurniawan. Ari Kurniawan. Dari mana Reizuka? Dari mana Reizuka? Kebagusan gak sih? Waktu itu tuh dari pas zaman aku SD, aku main kayak game online gitu. Namanya tuh ada namanya Reizuka. Dia kayak sosok pemanah gitu-gitu. Terus kayak kok lucu ya? Aku pakai di Facebook, di seluruh sosial media. Bahkan pas aku sekolah SMP, SMA, aku nggak mau dipanggil Ari. Seguru-gurunya juga aku nggak mau nengok, aku nggak mau berinteraksi kalau aku dipanggil Ari. Sumpah. Terus? Jadi pokoknya panggil aku Ray. I don't care. Meskipun itu guru. Akhirnya ya udah mereka mau manggil aku Ari satu sekolah. Rubah akta ya sekalian. Duk capil sono. Potong kambing ya. Enggak, tapi Ari Kurniawan is a lucky name. Itu namanya sangat bikin aku beruntung. Iya, kan orang tua pasti ngasih nama kan. Iya dong. Nggak mungkin ngasal kan. Minimal kan ngasih nama yang baik. Masih aku pakai kan Reizuka Ari itu. Arinya kan aku masih pakai. Kurniawan itu kenapa nggak dipakai? Jadi pakai kok di Instagram. Oke. Tuh lihat, ya kan ada berita-berita yang lainnya juga loh. Bahkan lu tuh saking viralnya saat itu, lu diberitakan kecelakaan dan meninggal dunia. Tuh. Ini klarifikasi nih. Gue mau tahu gimana cara lu bisa hidup lagi gitu loh. Itu parah banget. Itu kerabat-kerabat gue tuh pada panik nelpon tahu. Tuh lihat deh. Beritanya ntar lu ceritain deh. Seleb TikTok Reizuka Ari dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Benar atau justru hoax? Ini dari mana sih beritanya? Jatim Network. Kenapa bisa begitu ya? Itu ini cuma di website ya, jadi cuma tulisan. Ini tuh sebenarnya video. Bahkan waktu itu kayak dipasang lagu-lagu sedih banget yang lebay parah dengan visual-visual yang mengerikan. Bahkan yang kayak ngerti nggak, yang dorongan untuk mayat
Itu ada di video. Keranda apa? Kayak gitu-gitu tuh, parah banget. Apa sih motifnya apa? Nggak tahu, attention mungkin biar FYP. Ya Allah, segitunya nyari berita ya. Ya. Tapi abis itu lu klarifikasi. Enggak sih, biarin aja. Oke. Lanjut ya, konten lagi nih, menarik nih. Berarti waktu pas FVP pertama kali, kan rame tuh komen-komen yang lu bilang notif tuh berarti komen kan? Komen, follow, apa segala macamnya. Nah dari situ kan belum dapet uang, Ray. Memang. Nah terus gimana caranya akhirnya lu monetize gitu? How to monetize it? Waktu itu bukan uang tujuan utamanya. Lah kata lu hidupnya lu lagi pengen berubah nasib. I know, tapi aku mempelajari semua hal-hal itu nggak ke situ. Jadi aku tuh belajar tentang perkonten-kontenan, kayak pengen jadi, agak kasar ya. Jadi memang dari kecil aku tuh pengen jadi orang terkenal. Karena dulu mama aku tuh penyanyi, jadi lumayan terkenal di kabupatennya. Jadi makanya aku kayak terinfluence, enak ya jadi orang terkenal ya. Bikin karya, kok orang pada ketawa, tepuk tangan, seru banget. Makanya dari situ aku belajar gimana caranya biar jadi terkenal, bertalenta, punya skill, dan punya kesempatan konten waktu itu belum uang. Yang penting terkenal dulu. Karena kalau udah terkenal nih ya, nanti pasti uang tuh yang nyari. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah bayar gue. Nggak usah dibayar dulu. Waktu itu kan ada brand yang mau endorse, mereka tuh sampai bingung. Aku tuh nggak mau dibayar, bahkan kayak nggak usah kak, aku suka kok produknya gitu. Apa itu? Masih ingat? Masih Scarlett waktu itu. Siapa namanya lupa gue. Stella. Siapa? Kok gue? Scarlett pernah juga di ini. Iya. Di apa namanya? Placement di meja ini. Lupa gue namanya siapa benernya? Stephanie. Felicia. Gue kemana-mana jadi kenapa jadi Stephanie? Nama-nama orang kaya pokoknya kan. Makanya gue ingatnya begitu-begitu. Jadi pernah juga. Oke lah, anyway terus. Membangun relasi gitu, kayak dari situ kan. Jadi gue tuh sebenarnya udah tahu pasti kalau gue kayak gini, mereka nanti pasti jadi kayak suka repeat order. Benar, repeat order. Terus kayak pasti mereka memberitakan di luar sana kayak, oh ini loh endorse satu influencer ini, dia kayak baik hati banget, dia mau ngebantu dan lain-lain, dia kontennya niat, something like that. Terus benar, jadi kayak yang penting terkenal dulu, yang penting disukai dulu, duit tuh belakangan. Oke, ini ada dua sebenarnya sih. Duit belakangan, yang penting terkenal. Ada kok banyak kreator-kreator cepat naik cepat turun. Karena ada yang bilang katanya sekedar viral. Bahkan ada yang keluar bela-bela dari instansi kepolisian misalnya. Ya kan? Tapi ya maaf gitu kan. Katanya mungkin jualan ini, dagang itu dan seterusnya. Dagangnya nggak salah gitu. Tapi katanya kan hidupnya berubah gitu. Terus fenomenal siapa? Agus ya. Fenomenal nama-nama apa tuh? Cepet naik. Drop. Sinta Jojo, gitu. Ini buat edukasi ya, nggak maksud untuk membanding-bandingkan secara apa gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, kan lu juga butuh duit, Ray. Maksud gue lu bilang katanya, yang penting gue terkenal dulu. Oke, terkenal. Itu kan waktu ya. Misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lah emang lu nggak ada bahan bakar. Runway lu kan pasti kan pendek. Kan, kalau dari tabungan terus lu buat operasional. Kan ada fitur pinjem duit. Lu pinjol? Bukan, pinjem ke teman. Astaga. Aku punya teman yang waktu itu dari kampung halaman. Jujur dia orang yang punya. Selalu bilang fitur soalnya. Tapi asik juga buat judul ya. Iya kan? Iya. Udah suka ada terjerat pinjol gitu ya. Iya, jadi aku pernah banget kayak gak makan 2 hari gitu-gitu. Akhirnya pinjem ke teman, dan kebetulan mereka kayak berbaik hati untuk pinjemin. Mau sampai kapan lu ngutang mulu? Oh, bukan berarti. Kan ayahku juga masih kerja, meskipun ngasihnya kan nggak banyak, tapi cukup untuk makan beberapa hari gitu-gitu. Terus aku nggak diem doang, kan aku juga ngebantuin teman aku. Aduh, agak ini lagi. Jadi tisu. Enggak, udah bukan something sad, no. Tapi aku kayak joki. Jadi di kampus tuh aku lumayan lah ya, lumayan encer gitu otaknya. Jadi joki skripsi. Bukan skripsi, kan waktu semester 1. Tugas-tugas mereka kan banyak yang mungkin yang kayak mager ngerjain. Sini aku kerjain gitu. Terus aku kasih 50.000, 100 gitu. Kampus apa? Jangan dong. Nggak bisa dijebak dia. Baru mau bilang Pak Rektor. Tapi kan waktu itu kepepet. Ya kan. Mau makan apa gue? Gue nyari duitnya dosa ya waktu itu ya. Gue belum ngasih tahu ke siapapun tentang hal ini. Gue diem aja padahal taunya dia sendiri aja yang ujung-ujungnya gue nyari duitnya dosa ya. Padahal baru gue mau counter. Oke. Berarti waktu itu lu sempat melakukan
cara haram lah ya. Iya, iya, Oh, tapi kita kan berhusnuzon, berbaik sangka kan Ray udah tobat lah pasti iya. kan. Wah. Terus abis itu dapatlah duit. Pecahnya pada saat monetize gimana, Ray? Maksudnya uang pertama. Iya, kan pasti kan lu udah kepikiran dong, waduh ini bahan bakar nih udah Iya. habis nih. Iya dong, Iya. kan nggak bisa melulu support Scarlett, ya Iya. meskipun bagus ya, lu ada pahala tersendiri gitu kan, buat ngasih hadiah lah. Tapi kan ada kalanya kayak, udah kali ya, udah dapet nih gue followers nih, duit kali ya Iya gitu. kan, mulai realistis. Nah, itu gimana? Jadi gini, sebelum ke situ tuh, gue mau bahas yang tadi tentang yang ke orang tuh bisa naik cepat, turun cepat gitu Iya kan. itu, boleh. Belum mau jawab tuh. Iya. Let me tell you guys, dunia konten itu tuh tidak semudah dan semenyenangkan itu. Persaingannya ketat dan kita harus benar-benar kalau melakukan sesuatu tuh ada fungsinya, punya skill. Video kita yang kita buat itu tuh ada tujuannya, ada fungsinya. Orang biar apa dan itu harus positif. Dan itu punya skill dan kita harus ngerasa gue ini layak gak sih untuk ada di sini? Gue ini layak gak sih untuk dibayar? Itu harus ada perasaan kayak gitu. Makanya waktu itu gue kayak gue belum deh, kalau gue masih awal-awal kayak ini jangan bayar gue dulu. Karena gue ngerasa waktu itu belum layak. Makanya gue belajar lagi, gue nonton ATM kan, amati tiru modifikasi. Sehingga gue ngerasa baru oke, kayaknya gue mulai layak nih. Karena waktu itu gue udah mulai kayak beli peralatan konten, kayak itu kan pakai duit. Nah itu tuh mulai oke, kayaknya gue harus ambil untung nih. Jadi waktu itu 50.000. 50.000 endorse? Rupiah. Iya sekali endorse. Sekali endorse. 50.000? 50.000. Belum 32.500.000. Berawal dari 50.000. Berawal dari gratis. Gue spesifik banget ya, kayak udah tahu bocorannya. Tapi gue nggak tahu kalau lu tadi Rido, gue ngeluarin red card lu sesungguhnya. Ya silakan, tapi kalau nggak gue sensor aja. Aman kan? Aman. 32.500.000. Tapi sebenarnya yang sekarang maksud gue. iya sih. Tapi banyak kok. Maksudnya itu tuh banyak banget di luar sana yang jauh. Oh iya, memang pasti ada di atas langit ada langit lagi. Tapi maksud gue bukan itunya. Tapi lu udah segitu, terus 40 brand gitu minimal sebulan. Gue tuh tahu banget tuh tentang lu. Sebenarnya bukan 40 brand, tapi kayak kan ada satu brand yang pesen 5, satu brand pesen 3 video maksudnya. Oh, kita ngomong quantity ya. Quantity 40 video. Itu yang brand ya, yang kayak memang endorsement. Di luar dari yang konten personal gue. Hah? Emang ada lagi? Ada dong, gue konten yang memang gak ada brand kan bikin. Oh, affiliate. Yes. Sama konten gue traveling, yang memang suka-suka gue makan tapi gak ada brandnya. Itu maksud gue duitnya dari? Kalau itu memang engagement aja. Oh iya, oke. Tapi yang maksud gue tuh bukan yang organik, yang bukan organik, apa ya bahasanya? Bukan yang nggak dibayar, engagement gitu loh. Yang bukan cuma sekedar awareness. Yang gue lagi ngomongin adalah acquisition gitu loh. Yang memang duit masuknya itu 40 brand itu kan berarti mayoritas dari brand kan? Yes. Endorse gitu ya. Jadi 40 ditambah konten personal gue itu bisa kayak 10-an. Jadi sebulan tuh bisa ngupload 50-an video. Oh, untuk uploadnya ya? Yes. Oke. Mundur dikit ya, nih biar kita clearkan ya, jadi nggak lompat-lompat. Yang tadi lo bilang katanya nggak menyenangkan itu, nggak semudah itu apa segala macam. Terus gimana caranya dongkrak mereka keluar dari kemiskinan? Mereka sekarang jadi bisa kaya raya, bisa kaya elu. Gue yakin semua yang lagi nonton kita sepakat di sini bahwa pasti lu pengen banget kan jadi orang kaya gitu. Bosen banget hidup miskin. Nah itu caranya gimana? Tadi lu belum ngomong caranya nih bro. Gini, gue kan nonton Kasih Solusi ini lumayan sering ya. Jangan peres. Enggak, ya gue peres. Serius. Tahun berapa Gini, lu tau Kasih Solusi? Lupakan, nanti dulu. Okay. Nggak, tolong puji-puji gue dong. Iya kan? Nggak, bercanda. Terus? Banyak bintang tamu, narasumber yang diundang ke sini, misalnya dari yang bukan siapa-siapa, jadi afiliator, gitu-gitu lah kan banyak kan. Banyak. Coba gue pengen tanya deh, dari sekian banyak itu, ketika mereka ditanya-tanyain, mereka tuh lancar nggak ngejelasinnya? Komunikasinya bagus gak? Iya bagus lah. Bagus kan? Bagus kayak lah. cara mereka menjelaskan hidupnya, Iyalah. backgroundnya lancar nggak? Iya lancar lah. Kira-kira semua orang bisa nggak ngelakuin itu? Maksudnya selancar itu, punya kemampuan untuk komunikasi segitunya. Oke. Punya nggak? Kan ada yang bener-bener malu, Iya. yang kayak rambut miring dikit malu, insecure nggak abis-abis, ada nggak? Ada. Itu yang gue maksud nggak akan bisa. Sorry to say. Hah? Sampai kapanpun? Well,
Kalau gue tuh Lu jangan bikin mereka drop dong. Aduh, Justru iya, kan iya. mereka pengen. Lo buktinya lu sendiri aja. Gue harus bisa. Gue harus ngerubah nasib. Gue harus ke Jogja. bener. Buktinya jangan-jangan lu mungkin gak berani tampil sebelumnya. Tapi Memang. mereka hah? Ya memang. Nah tuh lu bisa. Kenapa lu pelit lu bagi-bagi rezeki sama mereka? Takut banget sekaret pindah ke sono? Iya, tapi soalnya kalau gue soalnya gue tuh kayak ngelihat yang ada di sekitar gue gitu loh, sama followers gue kan gue pernah ketemu juga. Mereka tuh bener-bener yang kan ada yang bener-bener nggak mau ngomong. Tahu. Gue juga dari Vkom, bro. Gue ngelihat bahwa oke bener. Privilege banget kalau orang Iya. udah ngerti public speaking gitu kan. Mm. Cuma gue kayak masih penasaran. Orang yang sama sekali bukan jurusan komunikasi, nggak ngerti public speaking. Soalnya ada yang bilang mereka tuh bukan karena passion juga bisa dirubah gitu loh, bro. Nah cara lu gimana? Masa lu langsung bikin drop? Ya Langsung udah, mental block? bisa deh, bisa dirubah kan. Ah. Tapi goalsnya siapa dulu dan goalsnya seperti apa? Karena kan yang kita maksud kayak misalnya sesukses siapa, sesukses apa kan? Ya udah, bisa deh mungkin yang dari belum bisa apa-apa bisa dirubah. Tapi kan itu juga jadi penghambat kalau dia kayak tetap malu-malu. Berarti yang harus dibenahin adalah mindset dan perilakunya ya. Jadi kalau gue mau jadi kayak Raffi Ahmad, lah prosesnya beda. Iya. Tapi kayak kalau masih malu-malu, ya jangan Raffi Ahmad lah. Goalsnya coba yang di bawah-bawahnya lagi. Ada nggak? Rizuka Ari. Jadi itu semua tuh linear sama personelnya, terus kayak cara mereka belajar. Kalau dia kayak membatasi dirinya, kayak disemangatin gitu. Iya aku belajar, aku ini. Tapi sebelajar apa? Aku pengen lihat. Terus goalsnya siapa? Ada nggak tapi yang pernah followers lo atau mungkin temen-temen yang dirasa kayak ini nggak mampu, tapi jadi nggak tahu alasannya, mungkin pemicunya karena memang gue udah miskin parah nih, gue mau ngerubah nasib gue, dunia ini begini, tiba-tiba langsung, lo tau ya amigdala nggak sih di kepala manusia tuh, hormon, bahasa gimana ya? Lo dikejar anjing, sama nggak dikejar anjing, ngelewatin tembok 2 meter itu lebih gampang ketika dikejar anjing apa nggak dikejar anjing? Pas dikejar anjing. Iyalah, karena kepepet. Kepepet. Bisa nggak mereka masuk di ranah kepepet ya? Karena gue yakin banyak sekali sekarang mereka yang masih miskin karena kepepet. Maksudnya pengen berubah karena memang dia miskin, kepepet nih. Oke, apapun gue lakuin caranya dengan cara bener ya, cara viralnya ya. Masih ada harapan? Ada. Tapi kan tadi nanya kan, ada nggak followers yang kayak gitu terus tiba-tiba bisa? Ada. Tuh. Tapi seada apa dan sebisa apa, sesukses apa, itu kan ada takarannya standarnya. Oh iya. Ya kan? Mau sesukses apa? Apakah cuma biar cukup untuk makan sehari-hari? Atau untuk beli mobil, beli rumah? Itu kan ada takarannya. Jadi kalau mau dimaksud dari yang nggak bisa jadi bisa, ya sebisa apa? Semuanya tuh ada levelnya. Kalau memang mereka mau amati tiru modifikasi Rizuka Ari, lu sampai dapat 1 miliaran per bulan. Boleh tahu nggak kayak rules and roots-nya apa buat mereka? Anggaplah mereka, gue lupain deh semuanya deh, malu-malu, sana loh, gue masih miskin daripada begini terus gitu kan. Yeah. Copycat gitu. Udah tidur jam 2 pagi belum? Udah sehari ngonten 6 belum? Udah scroll TikTok untuk belajar ilmu misalnya skincare dari kedokter-dokteran belum? Udah apa ya, bikin kamar tuh rapih belum? Untuk kerja itu kan butuh tempat yang enak banget. Sedetail itu udah belum? Terus cara komunikasinya? Ngerawat tubuh? Misalnya kita mau jadi influencer nih, jadi apa? Misalnya skincare atau apa? Asetnya udah dibenerin belum? Kulitnya yang akan kita review? Nggak semua orang punya keinginan untuk memperbaiki dan menata itu semua. Wah, keren banget ini buat potongan TikTok. Viral nih barusan nih. Aku banyak banget ngelihat orang malas dan aku benci banget sama orang malas. Karena aku pernah kok tahu orang yang kepepet banget kayak ini. Kalau aku jadi dia udah sepepet itu, aku nggak peduli aku sejelek apa, aku nggak peduli bakalan kok kayak gimana, aku akan terabas itu semua. Maksudnya tuh proses ngonten dan lain-lain ya. Tapi ada yang kayak kok bisa tetap males-malesan ya, bukannya dikepepet banget ya. Nah itu tuh. Jadi kayak no thank you. Kayak apa contohnya? Udah miskin, kayak gitu. main game terus-terusan. Nah kasarnya tuh begitu. Udah tahu nggak punya uang, tapi kok dia bisa sih, misalnya bangun siang, tuh. Ya ampun, kita nih ngelewatin banyak banget waktu loh berarti kalau bangunnya misalnya jam 12.
Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Tahu. Dahsyat. Kayak gini bukan? Coba buka Raim Laude Prilly Latukonsina di TikTok coba. Gua nggak tahu ya lu nemu ini nggak di FVP lu. Apa? Gua kemarin baru nemu itu. Karena mungkin gue follow Raim juga ya, Raim pernah main di sini juga kan. Anyway gitu ya. Kalau dari ceritanya sih kayaknya mereka pernah satu lokasi dan satu judul, kayaknya. Jadi bagus, Pak. Coba deh. Kita berpikir enak banget ya. Prilly satu kali story segitu puluhan juta, enak banget ya. Orang berpikir sukses itu tempat yang enak. Padahal seburuk-buruk tempat itu adalah sukses. Saya tahu dari mana coba, saya syuting sama dia. Dia datang paling pagi daripada kami. Dia baca skrip, belum bertegur sapa, baca skrip, pelajari, dia coret, dia baca ulang, dia ulangi, dia baca ulang. Kemudian pulang paling lama. Saya lihat, pantas saya miskin. Oh, ternyata sukses itu bukan tempat yang nyaman. Kenapa bukan saya yang sukses? Karena saya pasti tidak pantas ada di posisi itu. Orang sukses itu berdamai dengan ketidaknyamanan. Ya kan? Ngerti gak? Orang sukses itu berdamai dengan ketidaknyamanannya. Barusan ini juga gila, gue juga habis speechless parah ya. Oh my god, gue ini baru lewat sih. Iya. Ini rasanya pengen gue share kemana-mana. Nyambung sama yang Rey Zukari tadi barusan katakan. Dan lu justru versi pelengkapnya, melengkapinya teknisnya. Udah bangun jam segini belum? Udah begini belum? Udah begini. Gue ternyata bengong. Parah juga ya ternyata kehidupan dia ya. Pantesan lu dapat 1,5 miliar per bulan. Kayak bang, kayak jam 2 harus posting 6 kali. Rapiin lagi. Ngeliat di sekitar tuh kayak baru dikit ini ngeluh, baru ini, baru ini. Dalam hati itu kalau versi jahatnya ya, pantesan lo gak sukses. Pantesan yang sukses cuma gue. Pantesan yang sukses cuma gue. Gitu. Itu kalau versi jahatnya kalau mereka bisa dengar hati gue. Iya. Kalau ngeliat orang malas ya. Iya. Jadi ternyata orang sukses itu adalah berdamai dengan ketidaknyamanannya. Gak nyaman kami sebenarnya. Gak nyaman. Ini syuting pagi loh sama dia. Mana dia duluan lagi nyampe, malu gue. Gue kita di jadwalnya jam 11. Gue datang jam 10. Untuk apa? Lu 10 ya? Iya, gue ngeliat ambience. Oh gini, oke. Nanti gue akan ngobrol di sini. Dari dulu, dari kecil. Kalau misalnya ada pentas, ada misalnya presentasi dan lain-lain. Demi Allah, gue tuh datang paling pertama pas kuliah, misalnya pas dari SD, kuliah semuanya. Datang paling pertama, minta paling pertama, pokoknya gue harus duluan. Belum ada orang di sekitar, gue harus kayak tarik nafas di sekitar dulu. Nanti gue akan berbicara di sini, gue harus terbiasa di sini. Gile. Makanya tadi gue tumben ya. Ya enggak maksud untuk menyamaratakan narasumber ya. Saya tadi datang kan janjinya jam 11 kan. Saya datang jam 11 kurang gitu ya. Begitu masuk, my personal videographer tadi kan bareng tuh berangkat tuh. Pak, narsumnya Rey Zukarinya udah datang. Hah? Jago juga narsum gue ya. Tumen-tumenan nih. Biasanya saya duluan atau bareng apa segala macamnya. Oh, datang jam berapa tuh? Lu baru ngomong tadi barusan jam 10. Gue mana mikirnya malah 11 kurang 15 Pak. Gila, gue udah fitnah banget ya. Udah suzon. 11 kurang 15. Oke lah, gue jam 11 kurang 10. Cuma beda 5 menit. Lu ngomong baru jam 10. Enggak, Deng. Lu jauh banget ternyata. Ngapain lu datang pagi-pagi? Gue harus menikmati ambience ruangan dulu. Lo berarti tadi lu kesini dulu? Enggak, di sebelah. Ke ruang meeting. Terus ke sana. Oh. Iya, pura-pura ke toilet. Oh. Ada nggak yang kayak gitu? Yang kayak datang pagi untuk ngelakuin itu? Kepikiran nggak? Pasti enggak kan? Nggak ada. Ya datang pagi ada, bro. Nanti aja, masih lama. Ada loh, sejam sebelumnya. Enak aja lu doang. Tapi protokolernya. Enggak, maksud gue. Ada protokoler, ngerti nggak maksudnya? Apa? Ya misalnya pejabat mau datang clear area, naruh sniper, enggak juga sih. Pokoknya ngecek dulu. Ya wajar lah kalau beliau kan takutnya kan ini ada pengamanan apa segala macamnya. Biasanya pejabat. Jadi datang dulu. Itu bagus justru. Pejabatnya juga on time. Jangan jam 10, datangnya jam 10 kurang 5 gitu. Ya oke lah, kita menghargai dia ya. Tapi jam 9, jam 8 udah pada datang tuh ya. Iya, cek-cekin gitu kan. Kadang lama banget ya tiba-tiba gue datang. Itu udah tahu sih kita biasanya. Awal-awal mungkin gue belum tahu, tapi oke, pasti protokolernya. Jadi gue biasanya ngasih ke tim tuh 2 jam sebelumnya ya, awas. Soalnya protokolernya biasanya datang sejam 2 jam sebelumnya nih. Kadang gitu ya. Kamar mandi dia ngecek. Ya level menteri lah. Anyway begitulah. Tapi ternyata sepakat juga ya mereka-mereka yang maaf nih tanpa mengurangi hormat, kayak hidupnya susah. Satu, dikit-dikit nyalain pemerintah. Ya meskipun dia silakan bebas pendapat kita di negeri ini. Terus yang kedua, banding-bandingin gitu. Tapi rata-rata mereka yang
Rebahan ya. Gak memanfaatkan waktu. Yes. Hmm. Jadi kadang-kadang kalau gue disuruh ngasih solusi, Oke. tuh gue ngeliat dulu kayak iseng-iseng aja tanya, kamu jam berapa? Bangun jam berapa? Oh, biasanya ngapain? Jadi kayak udah kelihatan kehidupan backgroundnya. Pantesan. Nggak jadi deh gue ngasih solusi. Susah. Tujuan gue di sini itu bukan untuk kayak ngubah perilaku seseorang ya. Enak aja kok jadi gue. Oh ini bagus nih. Nyambung sama Coach Reni Soehardono. Dia gue undang di sini juga. Lebih kepada ya bagian dari kita tapi tayang setiap hari Minggu untuk ngurusin karir. Jadi Coach Reni ini bagus banget. Dia pakar HR lah. Human capital bla bla bla. Dia bilang mengenai itu tuh. Tentang motivator. Bagus banget kata-katanya. Jadi menurut dia motivator itu adalah, kalau ini bahasa guanya ya, bahasa kasarnya, itu pekerjaan paling gak berguna kata dia. Gila gue bilang, hah? Masa sih coach, kan banyak ya para motivator, nggak usah sebut nama ya. Bikin ini, bikin itu, bikin konten, jualan kelas apa segala macam ya. Yang jualan kelasnya tak dulu nih, motivator atau memang dia praktisi, pengajar gitu. Beda cerita nih. Emang kenapa dia bilang ini? Nggak mungkin, orang tuh nggak bisa dimotivasi. Diajarin apa motivasi? Elunya. Sukses itu depan mata, saudara-saudara. Bayangkan begini. Tapi elunya juga kerjaannya begitu gimana? Jadi katanya pekerjaan paling buruk lah bahasa kasarnya begitu untuk memotivasi orang. Karena memang nggak bisa. Gak bisa. Parah banget. Gue langsung make sense. Oh iya, coach, iya juga ya. Itu motivasi orang. Coba terus gue pernah diundang gitu kan ke salah satu perusahaan besar gitu kan, ternama di cerita tuh. Gede lah pokoknya, bahkan mungkin multinational company. Tolong dong coach, jadi motivator di tempat kami, motivasi lah karyawan kami. Kalau depan udah begitu, udah nggak lo nggak usah ngundang gue. That's why tadi gue bilang apa? Mau sukses jadi content creator, afiliator, iya, tapi nggak semua. Terus kayak, tapi kan untuk orang yang kayak berdedikasi into, ya bisa, tapi nggak semua. Karena itu tadi berhubungan banget sama cara dia menjalani hidup, memanfaatkan waktu, menghargai tempat, menghargai dirinya. Cuma berdedikasi untuk jadi content creator ya bisa juga, gue bisa, semua orang. Gue kayak, gue harus sukses, gue pokoknya mau jadi content creator, semua orang bisa kayak gitu. Tapi gak semua orang bisa kayak itu tadi, menghargai waktu, bangun pagi, belajar. Lo bangun jam berapa? Kalau tidur jam 2? Kalau sekarang sholat subuh lah pasti kan. Masa gak sholat subuh ya? Ya jangan giring dong. Nih orang gue positif kok vibes-nya. Iya. Kenapa lo tiba-tiba langsung counter? Ya, gue bukan orang yang sesempurna itu, masih bolong. Oh ya oke, oke lah. Oke. Duh, ini pasti dipotong dan jadi viral banget. Ya kan dulu kan bangun tidur jam 2. Ya lo bangun berarti jam 4 kan. Gila, 2 jam yang tidurnya. Ini lebay dulu. Enggak, kok lebay sih orang gue positif kok. Gue belum selesai. Kan tadi gue bilang kalau sekarang, maksudnya tuh kalau sekarang tuh gue enggak sengoyo dulu. Dulu pas awal-awal kayak merintis banget itu gila-gilaan. Oh, sekarang udah sukses mah jadi udah males-malesan gitu ya. Enggak males-malesan, tapi kayak kan udah punya tim. Jadi kayak sebagian kerjanya dibantu sama tim gitu. Abis itu pagi-pagi lo ngapain biasanya? Bener ya olahraga dulu gitu ya, jogging gitu ya? Enggak setiap hari, tapi yes. Gitu. Jadi tapi ada juga yang bangun-bangun tuh udah buka HP. Aduh, manajer gue udah kayak kerjaan. Jadi di kasur tuh udah kayak be brief gitu segala jenis. Oh. Sama ya makan buah. Oh, oke. Dan akhirnya puncaknya, nah ini lanjutin yang tadi ya. Ketika pas dapet nih gue nih poinnya nih sekarang nih, boleh bocorin nggak teman-teman? Anda masih inget ya videonya yang akhirnya termonetize? Sampai saat itu lo juga akhirnya memutuskan untuk tahu polanya, audiens lo siapa, karakter lo gimana. Sampai sekarang kan pasti konsisten dong. Meskipun ada lain-lainnya juga lah ya, agak ngembangin ke sini, tapi kan pasti kan tetap stay aja sama jalan nih, pathnya. Boleh tahu nggak kontennya mana yang akhirnya meledak, boom, oke, gue ambil jalur ini. Pas bercuan ya. Content a day in my life. Jadi dulu tuh kan kayak nyanyi, terus skincare. Terus waktu itu tuh sempat viral banget kuliah. Kan waktu kuliah online kan, COVID. Terus kayak gue tuh jual karakter. Jadi kuliah, terus gue tuh asik banget sama dosen. Jadi kayak interaksi gue tuh sangat-sangat gak biasa, kayak
mahasiswa lain. Jadi gue rekam aja dari gue lagi kuliah. Asik, hai bu, gimana? Gini. Terus kayak kuliah aja gitu. Terus seru banget. Dosennya juga asik. Terus gue iseng upload ke TikTok. Viral tuh maksudnya, ih asik banget kuliahnya. Kayak ilmu komunikasi jadi kayak dijunjung tinggi banget. Dosen ilmu komunikasi ternyata asik banget ya gitu. Tapi yang gue jual itu adalah karakter gue, cara gue bicara, cara gue belajar, cara gue menjalani hidup. Sampai gue waktu itu sampai pakai baju compang-camping. Karena kan di rumah pagi-pagi jam 7 banget kan. Pakai compang-camping terus kuliah. Itu semua kan karakter. Gitu. Setelah itu baru kan udah nggak kuliah lagi, udah nggak kuliah online lagi, barulah a day in my life atau kayak lifestyle. Jadi kayak semua kegiatan gue bikin video. Tapi yang kita harus belajar adalah misalnya gini deh, kalau gue kan bikin video bisa apa aja, beli kursi di mall atau belanja buah atau grocery shopping, itu hal yang biasa banget kan, ngapain bikin konten. Nah untuk ngebentuk jadi konten yang menarik itu adalah kuncinya. Kayak bisa nggak bikin itu menarik? Cuma beli kursi di mall, tapi jadi konten yang menarik, bisa nggak? Coba ajarin dong. Ya bisa-bisa aja lah. Bisa kan? Nah terus versi lu megang kamera sendiri apa ada videographer? Kamera sendiri pastinya. Lu megang begini? Iya, gini, atau ditaruh di kursi terus kita melakukan kegiatan. Oh jadi depan belakang kayak gini, kadang begini gitu ya? Iya. Ngeditnya sendiri juga? Sendiri. Bikin cara menariknya gimana? Ternyata dari hal yang simpel begitu juga bisa jadi konten ya? Yes. Kan day in my life Komunikasi. ya? Dari cara kita menjelaskan kegiatan setiap pergerakan tubuh, megang ini itu kan ada pas voice overnya kan, menjelaskan. Ya. Nah itu dia yang bikin menarik. Mungkin suaranya relaxing, intonasinya, cara aku untuk menanggapi sesuatu, misalnya bikin makanan kucing sambil ngomong sama kucing. Itu kan semuanya art, seni. Itu yang dijual. Oh, itu brand pada masuk ya? Masuk banget. Whiskas. Tapi waktu itu tetap skincare sih, karena kan hubungannya apa? Karena makanan kucing. gini, Gue udah nebak, salah lagi gue. Terus apa? ke mall ya kan, ya pakai sunscreen dulu. Oh, I see. Gitu. Morning routine. Ya. Oh, bisa aja. Bisa. Apa waktu itu brandnya pertama kali pecahnya? Yang udah dulu duitin ya? Aduh, Lupa. Avoskin, Oh, iya. Pure, banyak banget brand lokal. Oh, berarti giliran Avoskin lu buka duit, ngasih duit. Kalau Scarlett, berarti lu lebih milih Scarlett ya? Karena Enggak Scarlett aja lu lah. loyal banget kan, nggak ngasih red card ya? Itu kan masalah waktu. Oh, Maksudnya waktu itu pas gue duitin kan ya karena memang udah realistis. Waktunya gue dapat duit. Oke, setuju. Berarti berapa red card pertamanya Avoskin itu? Kayaknya 300.000 apa 600 gitu, gue lupa. Oke. Udah gue naikin. Followers naikin red card. Oh gitu ya? Dulu itu setiap 100.000 followers naik 100.000 rupiah. Oh, sekarang berapa TikTok lu tuh 7 juta ya followersnya? Tuh kan 7 juta. Berarti berapa? 32 juta ketemunya gimana tuh? Itu hitungannya ada. Jadi kayak tergantung engagement, tergantung seberapa berpengaruh, tergantung kayak setiap satu video tuh barang yang terjual tuh berapa gitu. Oke. Gila ya, dari 300.000 guys. Sekarang kita bahas eskalasinya. Apa yang membuat lo tuh dari 300.000 sampai 32 juta atau bahkan 40 juta dan seterusnya? Ini kan gapnya kan berarti kan 10 kali lipat ya. 300.000 jadi 30 juta. Iya dong. Nah, kita ngomong ini asik banget nih. Secara pembahasan juga kan bulat angkanya. Gimana caranya lo eskalasi konten kreator? Gue rasa nih yang lagi nonton juga pasti butuh ilmu ini. Naikin value, red card, nah, itu pasti value tuh. Dari yang sekian naik eksponensial 10 kali lipat. Apa yang membuat itu? I am so sorry for that. Karena itu yang ngatur tuh manajer gue. Terus lo kontribusinya apa? Maksudnya? Bukan red cardnya. Oke, gue ngerti maksudnya. Mungkin lu salah nangkap. 10 kali lipat kan berarti red card. Yang dimaksud dengan jawaban itu kan red card kan. Gue gak lagi bahas tentang ilmu ekonominya. Nanti brand dapat apa dari gue? Pokoknya cara eskalasi lo ke 10 kali lipat berarti kan lo ada effort, ada personal branding, ada cara, trik, taktik, sampai akhirnya naik 10 kali lipat gitu loh, pertumbuhan lo gitu loh. Jadi lo
lu nggak 300.000 red cardnya, sampai sekarang lu duduk di sini juga masih bahas 300.000. Oh, Nah, apa yang akhirnya lu suntikan ke diri lu, personal brand lu akhirnya jadi bervalue dan banyak yang follow lu? gue bisa ngelihat dari data penjualan satunya. Kayak satu video itu, tapi ini nggak semua ya. Tapi Oke. ada yang kayak satu video itu bener-bener omsetnya bisa 800, 1 miliar. Hah? Iya, jadi kayak balik modal berlipat-lipat. Tapi gue, maksudnya gue ngerasa kayak yaudah ya cukup kok, 32 ini udah cukup banget kok. Meskipun mereka dapat kayak puluhan kali lebih banyak. Terus awareness. Terus kayak gue nyobain itu kan butuh modal. Maksudnya kan kalau nggak cocok, Oh ya, butuh asuransi. berarti beraniin diri di situ Iya. ya. Sampai akhirnya lu bisa sampai di titik ini ya. Sebenarnya masih banyak lainnya, cuma itu manajer aku yang atur. Oke. Dan banyakin footage juga ngaruh ya? Ngaruh dong. Ah, ini juga triknya nih. Jadi kan banyak orang yang kenapa red card gue 300.000 ya? Sementara Rezuka Ari 30 juta misalnya. Kok dia beda 10 kali lipat ya? Berarti jangan-jangan mungkin review lu tuh kayak maaf ya monoton atau mungkin gitu-gitu aja. Lu bisa kasih tipsnya nggak? Misalnya jerawat deh, Oke. pakai acne serum selama 7 hari. Di foto, di video setiap harinya, terus lihat perkembangannya. Nanti dia kayak jerawatnya pecah nggak, tumbuh nggak, nambah berapa senti. Ngelakuin itu nggak mereka? Capek ya jadi lu ya. Capek kan? Belum lagi kayak merhatiin setiap incinya. Ini nih keluar beruntus. Ini gara-gara produk yang mana ya? Belajar ingredients ini ketemu ini nanti bakal gimana. Paginya baik yang ini. Segala jenis. Itu ilmunya susah banget. Lah kan tinggal di brief sama klien. No. Kalau mau nakal dong berarti. Gue juga nggak bisa terima begitu aja. Nakal tuh maksudnya? Misalnya brand minta untuk kayak lebay banget. Oh, I don't want it. Oh. Gue harus tetap realistis. Misalnya 1% retinol. Dia minta, ini untuk bikin mulus, bikin putih. Dari gue, no. Itu nggak akan pernah terjadi. Gue harus realistis. Dan untuk bikin itu jadi sebuah video yang tetap bagus, nah itu kan pusing banget. Misal, ya memang bisa sih untuk mulus segala jenis. Tapi kasih tahu, butuh waktu sekitar 6 bulan misal. Karena kan takutnya audiens mikir, oh ini 3 hari mulus. No. Oh berarti brand kosongan, bukan kosongan ya? Cuma inti-intinya aja ya berarti? Iya. Kalau nge-brief ya? Ya, sisanya ngasih terserah karya aja. Kebanyakan sekarang kayak gitu. Aku nitip yang ini ya kak. Tapi tetap, kalau misalnya ada yang nggak sesuai, aku minta ke brandnya, kak yang ini nggak bisa ya. Soalnya ini aku nggak ngalamin. Terus kayak ini kayaknya nggak mungkin deh secara jurnal. Wah keren. Jadi jujur ya. Hmm. Gue baru tahu. Gue pikir mereka oke approve. Oke ini bagus banget, keren banget. Banyak banget kalau mau dibedah-bedah yang harus dipelajarin untuk menjadi layak. Oke. Memang elunya demen begitu atau memang brandnya males riset? Enggak. Memang konten kreator harusnya balik ke dirinya ya. Harus balik lagi. Karena kan itu akan membentuk trust juga kita kepada masyarakat. Kayak misalnya gini deh, dalam seminggu ngupload video 3 untuk serum pencerah. Pasti masyarakat bingung dong kayak, loh kemarin pakai ini, lah sekarang pakai ini. Cara kita menjelaskan kalau, oh tapi beda guys, ini fungsinya tuh lebih ke ini untuk bekas jerawat yang hitam, ini untuk bekas jerawat yang merah. Dan lain-lainnya itu tuh kan butuh ilmu. Oh iya. Gitu. Gila. Harus dijelasin. Muka lo berarti bener-bener apapun ya. Iya, tapi gue seneng kalau misalnya lagi tumbuh jerawat gitu. Itu duit lagi tuh. Kayak gini. Ya, ini lagi gue tutupin. Duit lagi maksudnya. Oh jadi Iya. brand ngeliat. Jadi ada, jerawat, yes. Ada acne serum yang bisa masuk. Kan setiap bulan tuh deret yes no sama manajer gue tuh berapa puluh brand, berapa ratus brand. Itu dikirim ke gue untuk gue yes or no. Yesnya tuh misalnya kalau ini gue baca ini ingredientsnya oke, kayaknya bisa nih. Pas banget sama situasi sekarang, kayaknya gue ada nih untuk gue kerjain, gue review. Yes, ambil. No, berarti nggak relate atau kayak nggak menarik atau gue nggak butuh. Oke. Tapi sebenarnya lo pakai nggak sih? Ya pakai lah. Masa sih? Kan banyak konten kreator endorse tapi ujung-ujungnya nggak dipakai. Ya dipakai, tapi nggak sampai habis juga. Kan harus gantian. Hah? Maksudnya gantian? Gantian sama brand lain. Misal sabun cuci muka. Gila. Sabun cuci muka sebulan misalnya ada 3. Ya kalau udah selesai 1 butuh seminggu misalnya. Seminggu untuk nge-review. Ya udah gantian brand yang lain. Tapi nggak mau bazir. Gue kasih kok ke tetangga, ke followers gitu. Iya tapi ada yang bilang juga katanya itu cuma sebalap paling endorse.
Ya endorse memang endorse. Iya oke, endorse-nya nggak ada masalah. Tapi sebenarnya lu gimana ya? Lu bawa gitu sehari-hari gitu loh. Emang itu produknya. Apa lu jangan-jangan lu punya andalan sendiri gitu untuk ngejaga muka? Karena kan gak sembarangan kan. Ada andalan sendiri yang tanpa bener-bener pure. Ini agak sensitif nih. Lu terima endorse, tapi sementara lu pakainya yang lain. Gini ya. Nah, Tapi pertanyaan bagus. Jadi skincare itu bukan cuma sekedar brand, tapi ingredients. Hari ini gue pengen, jadi gue tuh gini, oke gue mau pakai Skintific, oke gue mau pakai Vestalgy, enggak gitu. Oke gue hari ini mau pakai salicylic acid 2%. Oke hari ini kayaknya gue butuh tranexamic acid 3% deh. Nah, produk-produk itu kan ada yang enggak. Oke. Jadi ya mau dipakai ya sesuai kebutuhan. Gue lagi kusam, ya kayak gue butuh niacinamide 10% deh. Bodoh amat brandnya, yang penting niacinamide 10%. Oh karena pada dasarnya sama aja? Sama aja. Oh gitu? Mm-mm. Karena maklon di pabrik yang sama? Enggak. Tapi rata-rata sama? Iya, kalau tulisannya 2% salicylic acid, ya 2% salicylic acid. Iya karena BPOM juga anyway ya? Oh gitu ya? Tuh, mau brand apa ya terserah, yang penting ingredients-nya. Bukannya nggak boleh nyampur-nyampur katanya? Ada yang bisa. Ada yang bisa? Bisa dong. Kulitnya apa dari produknya? Ingredients-nya bisa dipakai bareng. Oke, berarti bukan dari kulit kitanya, tapi lebih ke produknya yang bisa dipakai bareng. Linear. Maksudnya kalau kulit kita lagi kayak gimana, itu ada ingredients yang dipakai bareng jadi bagus. Contoh, kulitnya lagi kemerahan, kusam, ada bekas jerawat. Ada 3 ingredients yang bisa digabungin, niacinamide, terus tranexamic acid dan alpha-arbutin bisa dipakai bareng. 3 itu kerjanya bagus, berbarungan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh. Kalau jerawatan ada ingredients yang dipadu-padankan bisa bagus. Salicylic acid bisa dibarengin sama glycolic acid dengan presentasi tertentu. Nanti kerjanya bareng. Salicylic acid dia ke pori-pori ke dalam, glycolic acid di permukaan. Wih. Langsung buka praktek dokter kulit. Itu semua jadi ya kalau produknya bebas, gue pakai suka-suka gue yang beli. Tapi kan ingredientsnya. Iya. Gue jadi penasaran nih, gue nggak tahu lo mau buka apa enggak ya. Versi Reizuka Ari, gaya lo deh, mungkin siapa tahu, ya gue tahu mungkin ada yang nggak cocok apa segala macam ya. Lu kalau pakai rutinitas skincare, ya benar-benar lu juga nggak ditunggangin sama brand ya, jadi objektif ya. Lu pakai apa aja? Boleh tahu nggak? Bocoran? Boleh. Boleh ya. Sebut aja brandnya juga nggak apa-apa kan? Boleh. Okay. Tapi kan misalnya gue sebut ini, ya bukan berarti itu yang gue pakai setiap hari. Oh iya, pakai cara lu aja yang kayak tadi, kayak berapa kandungannya, nah gue lebih memilih ini, berapa kandungannya gue lebih memilih ini. Ini gue nggak tahu ya, tapi ini kan secara publikasi ya, berarti kan artinya nggak ada masalah juga kan. Gue sih nggak apa-apa, ini media gue juga kan, kalau mereka harusnya bayar tapi nggak usah lah. Aman. Kalau sabun cuci muka gue ganti-ganti, kadang-kadang pakai brand luar negeri, kadang-kadang pakai brand gue sendiri. Terus kalau sabun cuci muka nggak perlu ingredients yang aneh-aneh, mereka kan cuma cukup untuk membersihkan aja. Jadi kalau misalnya ada sabun cuci muka ada 10% niacinamide, bisa mencerahkan, bisa menghilangkan jerawat. No, jangan ketipu deh. Sabun cuci muka untuk membersihkan, udah. Oh nggak ada urusan sama jerawat? Nggak ada. Ya bisa, kalau dia membersihkannya benar-benar membersihkan pori-pori. Oke, ada hubungannya sama jerawat kan? Jerawat gara-gara pori-pori yang kotor, right? Oke, toner ya yang hydrating toner. Ntar dulu, maaf dipotong. Jangan langsung ke tonernya, brandnya belum kesebut. Biar ngasih masukan ke mereka juga. Versi lo aja, nggak apa-apa. Meskipun lo disclaimer kan bisa berubah-berubah ya. Berarti cuci mukanya pakai brand lo. Brand gue namanya Rise and Shine. Rise R-E-I-Z. Coba buka Rise and Shine. Tapi kan belum launching lagi. Lah terus gimana? Kalau mau beli? Kan sebentar lagi jualannya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita bahas aja, kan bentar lagi jualan lagi kan. Ini kan postingan ini kan paling bareng kan, belum diedit dulu. Sebulanan lagi, 2 bulanan lagi. Tuh, tungguin ya. Minimal lo follow dulu. raiseandshine.id. Ah ini ampun, ini zaman-zaman dulu banget. Zaman-zaman. Iya betul, cuci muka pakai ini kan. Oke, lanjut. Berarti langsung ke toner ya? Toner dari Menards. Nah, itu brand Jepang. Dia basically kayak air yang difermented kalau nggak salah. Pokoknya dia bagus untuk kayak microbiome gitu deh. Biar pH-nya seimbang gitu-gitu. Tapi tugasnya cuma itu doang. Lo katanya bisa pakai yang semuanya. Kalau ada kandungan itu kan brand lokal juga punya, pakai itu aja. Belum ada? Belum ada. Oh. Makanya gue pilih itu. Masukan nih buat pebisnis atau brand owner skincare nih. Tapi itu
agak mahal sih. Jadi kayak itu pasti HPP-nya nggak masuk juga. Toner itu kalau nggak salah sejutaan lah. Itu pasti ada bahan yang ya mahal pastinya. Oh iya. Gitu. Oke. Tapi nggak pakai itu juga ya fine aja. Pakai brand lokal dan lain-lain ya bisa aja, bagus-bagus aja kok. habis itu langsung ke sunscreen ya? Serum. Serum dulu ya. Serumnya pakai punya gue, brand gue, tapi Rest and brand Shine. lain-lain juga ya tergantung ingredients-nya. Brand yang lain apa? Contohnya. Above board itu salah satu yang gue tadi sebutin yang 3 bahan pencerah itu jadi satu. Nah, itu dia. Banyak yang kayak gitu, brandnya mah bebas, ada banyak. Gue tinggal pilih aja suka-suka gue. Mau yang teksturnya gimana, yang lebih kental, yang lebih cair. Hari ini pengen yang biar muka lebih lembab ya udah cari yang lebih kental. Pengen santai-santai aja cari yang lebih cair. Banyak banget. Sejauh ini berarti dia pakai brand sendiri juga ya? Maksudnya gini, banyak orang yang katanya jualan brand tapi nggak dipakai, tahu kan? Tapi dia sebenarnya nggak pakai juga brand dia sendiri gitu. Dia juga beli, ada juga yang begitu kan? Ada. Ternyata lu pakai juga berarti ya? Soalnya kan gue, aduh gimana ya? Customize lo? Iya, dan lumayan serem juga kalau misalnya Rezuka Ari jualan brand, jualan skincare, ternyata jelek, dia cuma jual nama. Kan takut. Gue harus tes laboratorium dan lain-lain juga. Udah gue tes. Oh, dia aja urusan nama orang lain aja benar-benar segitunya. Peduli, masa sama skincare brand sendiri. Oh gila. Ya pokoknya lo kalau mau tahu lo tanya aja dia ya terkait berapa tahapan skincare-nya apa segala macam ya. Urusan dengan lo bantu orang aja berarti kan lo bantu UMKM, lo bantu brand, lo bantu produknya mereka tanpa harus dibayar. Ayo guys, Ray lagi buka nih, silakan kirimin aja ke manajernya. Gue udah penuh sampai Desember, Beb. Ya ampun, Beb lagi, sorry. Itu panggilan gue ke followers. Sorry, oh my god. Oh my Ya kan god. gue juga followers lo Sorry. ya. Gila sampai Desember. Iya, gue udah close endorse. Tapi yang Januari sama bulan-bulan selanjutnya udah dikirimin ke gue udah kayak, ayo Ray, yes or no gitu. Udah masuk list yes or no. Berarti dia udah DP gitu maksudnya? Maksudnya? Ya kan Yang kalau ke sampai Desember kan udah DP dong. Udah. Masa lu lock itu kan nggak mungkin kalau dia nggak Iya, DP. ada DP ya, MOU gitu-gitu. Manajer gue aja yang urus gitu. Gue fokusnya tuh ke konten. Jadi gue tuh jarang ngelihat kayak pick me banget lagi, tapi gue jarang kayak ngelihat uang masuk, rekening segala gitu-gitu. Alah, masa lu nggak mau ngelihat? Sekarang aja coba kalau 500.000 saldo lu bolak-balik kok nggak naik ya, bolak-balik. Konten itu susah, pusing, udah cukup stres untuk ngurusin itu. Ah. Sumpah. Jadi kayak ngedit, mikirin konsep, belum lagi Kok ngedit ngajarin. lu? Kok ngedit lu? Ngedit? Ada suatu video yang gue nggak bisa kasih ke orang, taste-nya beda. Mirip-mirip gue lagi. Iya, jadi ada yang kayak cuma cut-cut, ya udah kasih aja editor. Tahu. Gue punya editor, tapi ada yang nggak, ini harus gue. Iya lagi. Gue nggak tahu ya apakah gue bukan sosok mau nyamain ya, tapi kayaknya kalau maaf ya gue juga konten kreator yang jadi ya ini di luar gue lah ya. Gue takutnya kayak ngerasa gimana gitu ya. Itu dia segitunya loh kerja. Iya. Tadi cerita Raim Laude sama Prilly Latukonsina gitu ya. Itu seniat itu kami. CapCut gue bro, lu kalau lihat historinya sampai detik ini panjang banget. Banyak gue ngerjain, nanti baru gue lempar ke editor. Yes. Kayak gitu kan? Yes, bener banget. Dari editor aja ke gue masih revisi dikit kok. Iya lagi. Masih Tanya gue anak-anak. cek-cek. Gue segitunya tuh karena kita pengennya Menjaga kualitas. Iya. Nah itu kan pusing banget. Belum lagi gue nggak ngurus diri gue sendiri. Teman-teman gue itu kan content creator semua, satu kos ya. Itu gue nge-coachin satu-satu, ngajarin mereka konten yang benar. Ini nggak menarik, buang. No, nggak kepake. No. Kalimat itu nggak usah. No. Gimana cara biar satu geng itu kontennya bagus-bagus semua. Kayak makanya lu beli rumah di Cilandak 8 miliar. sebutin aja terus sebutin. Balik lagi ke UMKM ya. Berarti lu bantu mereka sampai detik ini masih yang lu bantu tanpa red card. Lagi pula kan ada affiliate. Itulah gue bersyukur banget ada affiliate. Kan meskipun gue gak dibayar sama brandnya, gue dapat komisi. Oh iya, 10% ya. Ada yang 5, ada yang 10. Oke, sampai nih di obrolannya ke affiliate. Untuk di affiliate berarti boleh kasih tahu nggak teman-teman semua? Banyak mereka yang lagi berjuang, berat loh. Memang. Tips and triknya versi lo gimana? Tips and trick. Contoh-contoh video aja coba buka deh. Coba, mana yang menurut lo bagus secara GMV? Yang mana nih? Yang ada keranjang kuningnya? Ini nih. Kita langsung praktek Sorry, aja. ke bawah.
kue teong kucing 19 juta views. Kue teong kucing maksudnya bentukannya kayak kucing. Iya. Tapi sebenarnya nama kuenya tuh kue manco. Tapi bentuknya agak-agak mirip kayak itu. Lokal. Ya lokal. Oh, coba play dong. Karena kayaknya manis banget. Kok ada semutnya sih? Astagfirullahaladzim. Ini pedagangnya gimana sih? Kok bisa ada semutnya? Demi Allah semut Gua coba responsif dulu bentar ya. Menurut gua ini cara yang benar. Kenapa? Karena atensinya kalau problem, negative vibes, itu pasti langsung ngehook ya. Gayanya dia begitu. Makanya ini niat gak sih jualan? Botolnya begini tuh. Kalau gue orang teknis, emang bener gak? Yes, tapi not always. Tapi kalau itu beneran ada semutnya. Tapi bukan itu Iya. poinnya. Paham, cuma kan lu gak ilangin. Iya, nggak hilangin. Lu masukin malah. Naturalitasnya tuh masih ada. Kayak kejadian sebenarnya. Jadi bukan yang kayak gini kan biasanya review kue nene. So boring, stop that guys. Ya. Hari ini aku mau cobain somai daun singkong. Oh my god, bisa gak sih? Itu kayak tahun 2011. Kalau mau review langsung aja kali buka kres. Atau kayak tunjukkan ekspresi di mana oh my god lo belum pernah makan itu. Mungkin memang belum pernah. Tunjukkan reaksi sebenarnya yang natural aja kayak kehidupan sehari-hari, bukan yang scripted banget. Aduh iya lagi, gue tahu banget tuh. Iya kasih saatnya aku pakai ini gitu. Iya, oh my god. Temenin aku bla bla bla. Ya. Siapa lo minta ditemenin? Iya, tahu. Itu 2010-an tuh ya. Masih banyak yang pakai tapi. Masih. Temenin aku ini ya cerita tapi sambil Iya. apply. Coba buka video-video gue, nggak ada yang kayak gitu. Semuanya tuh tiba-tiba. Oke. Tapi kan itu kan pakai ilmu, Rey. Ada kan ilmunya kan kayak Ada. temenin aku ini yuk gitu. Ada. Itu tapi ngaruh penjualan. Nih Pulau Seribu. View-nya gede-gede banget. Pulau Seribu. Belum move on dari Lombok, kita cari pulau terdekat untuk ngelihat laut lagi. Coba kalau tuh natural kan. Iya. Coba kalau orang lain, temenin aku ke Pulau Seribu yuk. Atau kayak ngerti gak sih? Gimana ya yang Tahu. yang Tuh. berjudul banget. Iya, tahu. Berjudul banget, copy paste banget dari ChatGPT misalnya atau mungkin di script banget baru harus begitu. Terus nggak semuanya tuh harus pakai tripod yang kayak rapih banget. Iya. Hai, oh my god, just grab your phone. Kayak ngomong tuh, tau gak sih? Jadi kayak kita tuh berinteraksi sama audiens, hai, kayak kita tuh deket banget. Coba kalau pakai tripod di sana, terus kayak hari ini kita, my god, gue kayaknya ketiduran deh. Karena boring ya. Iya. Iya lagi. Terus nggak selalu semuanya tuh kayak ngomong gitu. Coba deh ini yang Mutiara Lombok Custom, sorry. Mutiara Lombok Custom. Aku sekarang lagi di Blok M, di depan aku ini banyak banget toko emas, dan aku kayaknya mau custom deh. Dan aku membawa mutiaraku yang kemarin, karena banyak banget yang bilang Tiba-tiba di toko mulai emas aja kan. di Blok Iya, M iya, juga iya. Kayak, Iya. ini videonya udah mulai. baiklah, semoga aku mendapatkan apa yang aku mau. Iya. Gak ada kan kayak bikin perhiasan dari mutiara dari Lombok. Kayak diem gak sih? Makanya gue ngundang lu tuh mau ngasih tahu tuh sebenarnya hook tuh kayak gimana, kan banyak versi mereka kan. Iya. Nah, tiba-tiba mulai orang langsung stuck di situ ya. Langsung diem di situ Langsung ya. kayak, udah mulai ya. Itu natural. Jadi tuh kayak, gue diajak ngomong. Kayak interaksinya tuh ngajak ngomong audiens. Kebayang. Gitu. Tuh lu pelajarin. Sebenarnya mereka bisa ya amati tiru modifikasi ya. Tinggal Bisa. nontonin aja semuanya. Abis itu lu tinggal gaya versi lo gitu ya. Natural. Tapi ada juga kan yang scripted banget tapi juga Pasti ada. gede ya penjualannya. Ada. Tapi gue lebih setuju sih karena memang kita lebih dekat dengan audiens juga jadinya ngerasa bahwa Langsung diajak ngomong. Langsung Iya. diajak interaksi. oke. Tapi lu juga nyusun skripnya sebetulnya. No. Oh, tapi di kepala semua lu mau ngapain. Langsung ngomong. Kan gue menunjang tinggi kenaturalitasan. Jadi kayak langsung ngomong. Jadi misal kayak gini nih HP. Tau gak sih kemarin. Jadi bener-bener kayak langsung kayak naruh HP aja. Itu tuh udah direkam. Kamera gerak-gerak itu udah direkam. Tapi iPhone lah ya minimal. Ya gimana Bukan mesti gerak-gerak patah-patah tapi Iya, kan kalau bener juga sih, kan juga bener. nggak enak dilihat juga nggak sih? Gue bukan yang kayak menaruh. Oke, angle kiri.
Kan ada yang kayak gitu banget kan. Tahu, Yang bener-bener oke, pokoknya harus bener-bener rapi banget. Oh my god. Kesulitan gak sih? Emang badannya gak pegal? Oh, itu yang akhirnya lo nggak mulai. Kayaknya Aduh nanti, iya. aduh ini lagi. Gimana? Udah cantik belum? Gimana kaca? Aduh, nggak Iya, bisa. iya. Oke. Pasti Bisa, potensi skip juga. bisa banget sebenarnya. Itu kan perfeksionis kan, kayak pengen menunjukkan yang terbaik bisa. Tapi mau bertahan berapa lama? Emang nggak capek? Oh capek. Capek banget. Yang ada malah jadi males. Berat. Tuh rahasianya tuh udah gue bongkar. Gue gak tahu lo mau nanya apa ke Ray. Lo tinggal komen aja di bawah. Barangkali nanti lo bisa jawabin deh. Sekali lagi deh, terakhir nih. Boleh. Yang petik stroberi, coba klik. Kebun stroberi, pegang keranjang, ada guntingnya. Emang mau ngapain, Ray? Ini harus digunting ya, nggak boleh pakai tangan. Coba biasanya, aku mau petik stroberi di kebun di Lembang. Nah, itu boring banget. Hai guys. Tahu. Aduh akhirnya ada menyuarakan suara gue ya. Kalau pakai dia jadinya aman gue nih. Karena udah terbukti konkret gitu ya. Iya yang kayak gitu-gitu. Aduh ya Allah gue gak tahu deh. Tapi aduh ngeri juga deh gue. Kenapa? Tapi bukan berarti yang kayak gitu tuh jelek. Itu kan sesuai pesona. Maksudnya aku tuh ngejelasin ini mungkin kalau misalnya lo udah nyoba, senyoba apa, mungkin lo harus coba sesuatu yang lain. Kalau lo nyobanya yang gue maksud tadi yang kayak so boring dan gak berhasil, coba sesuatu yang lain. Tapi kalau udah pakai yang tadi gue maksud, misalnya hi guys, terus kayak opening banget, kalau berhasil dan oke, then good. Kamu udah dapat masa dan masamu suka. Gitu. Tapi kalau misalnya lagi coba-coba dan kok kayak gimana ya caranya dan kok monoton ya udah coba yang baru tadi. Tunjang ke naturalitasan. Oke. Iya. Atau mungkin gini kali, kalau kita pikir positive thinkingnya, mereka juga belajar, tapi kebetulan dapat mentornya atau dapat role modelnya itu yang kayak begitu. Mereka belum tahu, makanya kan gue butuh konkret. Karena kan kalau mereka cuma mati tiru modifikasi, dia dapat dari A, B, C, D, itu saya nempel, taunya yang terakhir kan. Ya udah gue kayak gini deh, gue mulainya. Makanya dengan kita ngobrol begini nih kita bantu nih. Ternyata ini rahasia-rahasianya. Iya. Natural itu tuh bisa kita explore banyak banget. Tapi kalau scripted, misalnya gini nih, gue orang yang baru mulai banget. Gue siapa ya nonton Raffi Ahmad lagi. Ya nggak apa-apa kenapa? Misalnya kayak gitu, scripted banget dan gue mau kayak gitu juga. Gue mau pokoknya kayak dia. Yaudah gue bikin persis. Ya orang mending nonton langsung Raffi Ahmad, ngapain nonton gue? Bagus. Tapi kalau natural, apa adanya. Seperti tidak ngikutin siapa-siapa, orang natural. Tapi lu juga pasti susun dong kapan call to actionnya, kapan keresahannya. Itu kan juga pasti kan ada ilmunya kan? Iya, disusun. Tapi kayak udah bermenit-menit yang lalu sebelum gue take. Jadi pas gue take itu udah yang kayak ya udah gue tinggal ngomong. Oh, kalau call to action gimana? Tadi kan dari opening ke tengah nih. Ini tengah ke belakang gimana? Ada rahasianya nggak, Ray? Kalau orang kan biasanya buat yang mau samaan cek keranjang kuning. Iya, betul. Gue siram air ya. Gue bisa kayak gini. Gue nitip keranjang ya. Ntar kalau misalnya pengen juga ya ke situ aja. Cerdas. Gila, gue aja gak kepikiran tuh. Nitip. Atau kayak tapi gue nggak tahu ya ini masih ada di keranjang apa enggak. Soalnya waktu itu gue cuma iseng aja cari di TikTok Shop. Tapi kalau misalnya di sana ada keranjangnya, Iya, template dari mana ya? Kayak kalau mau sama nama kayak aku, iya kan? Kayak aku taruh di keranjang di atasnya, aduh. Terus ada kayak yang panah-panahnya gitu. Panah. Yang kayak gini-gini. Gini. Oh my god, guys. Tapi kan dia nggak salah juga sepenuhnya, Ray. Lu mah parah loh. Nah, kan itu dia. dia. Kan menandakan bahwa kalau siapa tahu audiensnya matanya rabun. Oh iya. Pendengarannya kurang. Astagfirullahaladzim. Tuh, lu nggak boleh begitu kan. Jadi ada penekanan di situ. Ada yang tahu ini kan. Soalnya gue gemes. Ya, dari kemarin tuh gue ngeliat orang kok misalnya motivator gitu-gitu. Kok sih baik-baik aja sih, kayak muji-muji lah ini, kayak kamu pasti bisa nggak pernah dikasih realitas, nggak pernah diajarin yang kayak yang zaman sekarang gitu loh. Kan waktu berkembang mungkin yang gue maksud yang keranjang kuning sama itu pastinya bagus pada zamannya. Kan pasti ada terus bertumbuh kan. Kita tuh harus tetap perhatikan audiens tuh suka yang kayak gimana sih. Apakah masih suka yang kayak gitu atau kayak tetap yang natural ngalir? Kita harus lihat dari komentarnya, lihat langsung. Atau kalau ada followers yang nyamperin itu gue tanya. Misalnya, aku suka banget nonton video kamu Kare gini-gini. Terus aku tanya, sukanya bagian yang mana?
Itu harus ditanya, harus dicari tahu. Jangan selama-lamanya tuh kayak gitu konsepnya. No. Redup, tenggelam nanti. Berarti lu pernah lewatin fase kalau mau samaan kayak aku itu juga? Pernah dong dulu, kayak 2 tahun yang lalu maybe. Oh, udah lewat ya. Ya, kalau masih mau dipakai silakan. Samaan kayak aku ya gitu. Kayak harapannya, wow kakak iya aku mau samaan gitu ya. Harapannya gitu kan, kayak iya aku mau samaan kok gitu ya. Gue juga sebenarnya jadi pertanyaan tuh. Iya emang ada yang langsung refleks kayak iya aku mau samaan sama kamu gitu. Delvia ketawa-tawa mulu dari tadi. Lah ya kan susah nanya kan. Iya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Samaan ke aku cek aja keranjang. Itu kan sudah panah-panah. Atau kayak gini. Tapi aku taruh keranjang gak ya? Nggak usah nanti kalau misalnya viral abis lagi gue gak kebagian. Tapi misalnya tuh kalau ada di keranjang, yaudah deh tapi belinya gak usah banyak-banyak ya. Oh gila. Itu kan kayak Tarik ya. wah nantang ini Rek. Iya, Gue iya, borong iya. nih. Itu bener-bener berhasil kayak berhasil tuh. Catat guys. Ilmu semua nih nggak perlu lu pakai Instagram members only. Iya bener gitu. kan? Gue mau promosi juga dong. Gue Ya, tuh boleh, punya boleh. kayak eksklusif gitu di Instagram guys. Cuma bayar 9.000 kok per bulan. Itu kadang-kadang gue ngasih tips-tips kok. Tapi kadang-kadang gue caci maki buat orang-orang yang males-males. Gitu-gitu. Misalkan nanya-nanya tuh, kak aku udah usaha gini-gini. Terus kayak misalnya gue lihat, tapi langsung gue caci maki. Nggak ada tapi. Gue gitu. Iya. versi belak-belakan itu di eksklusif. Yuk. Oke, coba bantu dong. Ini mana cara linknya atau langsung masuk aja ke Rezuka Ari ya? Di Instagram Rezuka. Instagram 9.000 murah banget sebulan. Sebulan. Murah kan? Lah iya. Ya kan, coba kalau dikali 20.000 orang gue sih kaya raya. Dia to the point langsung ya. Lumayan dapat 100 juta lebih gue per bulan Dari itu ya. dari subscribe. Mana sih? Ini kan? Di website kayaknya nggak ada deh. Iya kok nggak ada tampilannya? Di- Ya pokoknya lu buka aja dari Rezuka Ari ya. Nanti ada judulnya pelanggan atau subscriber. Siap kalau begitu. Ada lagi yang mau tambahin buat mereka-mereka semua agar keluar dari kemiskinan dan mereka akhirnya sekarang bisa menjadi makmur, membantu tulang punggung keluarga. Kasihan lah Ray, di ujung obrolan ini lah. Lo mungkin ada tips yang belum disampaikan ke mereka-mereka semua, atau lo mau jualan dengan versi skincare lo? Aduh. Raise and Shine. Pas banget ya namanya Raise and Shine. Ya kan, Iya, itu gue plesetin dari Bangkit dan Bersinar. Ya, Rise and Shine. Itu kapan nanti keluar ya? Teman-teman mungkin bisa langsung. Duh masih belum tahu, 2 bulanan lagi lah. Kenapa jadi apa sih? Ada isu apa sih? Packagingnya lagi di kapal di jalan ke Indonesia. Kan gue beli di China. Oh, maklonnya di sana juga. Kalau maklonnya di Indonesia, produk lokal. Tapi packagingnya untuk di print itu tuh bisanya di China, di Indonesia belum ada. Ayo dong di Indonesia bikin biar nggak jauh-jauh gue. Iya, costnya masih tinggi ya. Oh, moldingnya apa sih? Iya molding, terus kayak printing warna. Kayak apa contohnya? Ini nih. Coba ada deh. kok. Ini nih di, Nggak, ya di kan- highlight Rise and Shine nih. Coba deh, kita mau tahu gitu loh. Siapa tahu ada kawan-kawan yang pabrikasi atau mungkin percetakan bisa bikin packagingnya tuh bungkusnya, kotaknya. Nah ini kan ini dulu desain yang dulu. Ini kayak stiker di next. Nah ini kayak zaman-zaman next. Kenapa? Nah ini mulai kayak oke kesini, tapi kayak kok kayak packaging ini ya bayi gitu. Next lagi, gue ubah lagi, next terus. Nah ini yang versi sekarang. Susah kayak gitu, jarang di sini. Ya kan, tuh. Iya. Gua orangnya visual sih, maksudnya gua juga ada background design juga ya. Iya susah, mesti molding di Cina, Cina. udah. Lu berarti kemarin ke Cina kan pasti kan? Enggak lah, Oh bisa emang. Teman-teman Langsung. gua rata-rata kalau yang molding baru tuh mereka terbang ke Cina. Oh lu ada teman di sana? ada teman di sana. Oh iya susah sih. Ini kita tunggu aja nggak tahu di sini seperti apa. Karena di sini kan template banget kan, yang samaan semua gitu kan. Ih parah banget. Nggak, banget. bukan. Yang pakai stiker gitu kan agak kebuka dikit ujungnya kan Kan. stikernya. Biar samaan lah pokoknya. Iya tahu gue yang samaan gitu semuanya kan. Mm-mm. Itu karena susah moldingnya harus ke sana, PP juga tinggi mereka. Yang ada warna ada pink itu nggak sih di atasnya? Ih parah banget. Gue mau minum aja deh. Lah, gue nanya kok. Tahu kan yang mengkilat? Oke, apa tadi? Sorry. Tadi kita mau bikin rujak ya? Ya ampun, sorry. Iya kan, kadang ada goldnya, tapi kekupas tuh kalau kita terlalu basah kebanyakan airnya. Stiker, ya kan, data yang itu di Shopee ada 3.000. Yep. Ya kan, ya maksudnya nggak apa-apa nih. Lu jangan begitu, dia lagi merintis lo, dia molding sendiri mahal lo. Gue juga kan dulu stiker. Ya udah nggak apa-apa kan, pink nggak atasnya? Enggak. Lu tahu kan, yang atasnya pink kan, ada gold juga.
Ada silver kadang, ngeletek tuh kadang kalau tangan kita kebanyakan berminyak. Apa? Kalau basah ngeletek. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Kan merintis, Merintis nggak langsung tuh, sempurna. lu nggak bisa langsung sempurna. Lu motivasi berarti. Jadi ayo semangat terus. Kali-kali kan pingin juga tapi nggak ngelupas, sih kan kita nggak tahu. Siap. Ada yang mau tambahin cukup ya? Thank you ya. Thank you. Kita kasih solusi.